Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Daerah di luar aula adalah lahan kosong yang luas dengan pemandangan yang bagus. Sepintas, pandangan seseorang akan meluas sampai tepi tanah kosong. Ada beberapa hutan hijau subur yang terletak di tepi, membentuk bentuk melingkar yang melilit aula besar. Xiao Yan berdiri di luar aula besar. Ekspresinya tenang, tetapi doki di tubuhnya mulai perlahan melonjak. Perasaan dipenuhi dengan energi menyebar di setiap sudut tubuhnya. Banyak sesepuh dari lembah-lembah api yang terbakar menyerbu keluar dari pintu keluar aula besar. Yang memimpin mereka adalah Tang Zhen, Tang Huo'er, dan juga dua sesepuh. Karena aula besar ini adalah tempat di mana banyak murid lembah api yang terbakar sering dikunjungi, beberapa murid ini melihat para sesepuh ketika mereka baru saja muncul. Dari barisan ini, semua murid tahu bahwa sesuatu telah terjadi bahkan tanpa diberitahu. Oleh karena itu, banyak percakapan pribadi menyebar ke segala arah seperti gelombang air. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sekeliling aula besar itu penuh sesak dengan sosok merah. Xiao Yan mengabaikan lingkungan yang dengan cepat menjadi hidup. Tatapannya hanya menatap seorang lelaki berjubah merah di depannya. Orang ini adalah Wu Chen. Pada saat ini, tangan Wu Chen ditempatkan di belakangnya. Wajah lamanya berisi senyuman samar. Kesenjangan antara kekuatannya dan Xiao Yan adalah seperti surga dan bumi. Meskipun dia telah mendengar beberapa rumor yang berkaitan dengan Xiao Yan, ini tidak menyebabkan dia menjadi terlalu khawatir. Di depan kekuatan absolut, tipu daya dan taktik yang tidak biasa akan benar-benar tidak berguna. Tang Zhen, yang berada di tangga, mengerutkan kening sambil melirik Wu Chen. Setelah itu, matanya tanpa daya beralih ke Xiao Yan saat dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar yakin?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Zhen dalam menghadapi kata-kata ini. Wu Chen memang sangat kuat, namun, dari perspektif Xiao Yan saat ini, Wu Chen tidak teliti seperti binatang liar prasejarah yang tak tertandingi. Dia memiliki kepercayaan diri untuk bertahan selama 10 pertukaran. Sungguh seorang rekan yang keras kepala. Tang Zhen hanya bisa menghela nafas ketika melihat Xiao Yan mengangguk. Senyum di wajah Wu Chen meningkat ketika ia melihat bahwa Xiao Yan tidak mengubah pikirannya di tengah jalan. Dia melihat Xiao Yan dan berbicara dengan senyum samar, tidak perlu mengatakan hal lain. "Jika kamu dapat bertahan selama 10 pertukaran di tangan aku yang lama, itu akan dianggap sebagai kemenangan kamu. Api langit 3 perubahan misterius juga akan menjadi milik kamu. Namun, jika kamu gagal bertahan, itu hanya akan berarti bahwa kamu tidak memiliki kedekatan dengan perubahan misterius Skyfire Tree. Namun, kamu masih akan diizinkan untuk memilih salah satu metode Ki kelas tinggi atau keterampilan Do dari lembah api yang terbakar." Beberapa murid dari lembah api yang terbakar segera meledak dalam kegemparan ketika mereka mendengar kata-kata Wu Chen. Banyak mata tidak percaya memandang Xiao Yan. Meskipun cukup banyak orang yang menyadari keterampilan alkimia Xiao Yan, menjadi seorang alkemis yang brilian tidak berarti bahwa seseorang kuat. Wu Chen adalah penatua ketiga dari lembah api yang terbakar. Hampir tidak ada orang yang kekuatannya lebih besar dari dirinya. Namun pemuda ini, yang terlihat seusia mereka, sebenarnya berpikir untuk melawannya. Tidak perlu pengingat penatua Wu. "Jika aku gagal bertahan, aku yang kecil akan segera pergi dan tidak akan memiliki harapan yang berlebihan tentang metode Ki atau keterampilan Do lainnya." Xiao Yan berbicara dengan cara yang acuh tak acuh. Dia tidak terlalu suka orang tua ini.
Wu Chen tidak keberatan nada Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Selama dia bisa mencegah api langit 3 perubahan misterius dari mendarat di tangan orang luar, itu baik-baik saja bahkan jika reputasinya memburuk. Bagaimanapun, pasti ada seseorang yang bertindak sebagai penjahat. Jika tidak, semua orang akan berpikir bahwa teknik rahasia atas lembah api pembakaran mereka adalah sesuatu yang orang lain bisa dapatkan secara acak. Ini benar-benar terlalu kekanak-kanakan. Wu Chen dengan lembut melangkah maju. Sebuah doki yang luar biasa megah, merah menyala melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada saat ini, rambut putihnya berserakan, dan jubah merahnya berkibar. Momentumnya sangat mengejutkan. Doki yang berapi-api merah itu seperti awan api yang meresap ke udara. Mata Wu Chen yang biasanya biasa dan tenang juga memancarkan cahaya menusuk. Dia melihat ke Xiao Yan sementara suaranya berisi nada yang kuat dan menakutkan. Apakah kamu siap? Xiao Yan dengan lembut mengambil 2 langkah mundur. Doki mulai mengalir dengan cepat di dalam tubuhnya. Ekspresinya juga secara bertahap menjadi serius. Segera, dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata, "Serang." Wu Chen tertawa terbahak ketika mendengar ini. Di bawah pengaruh doki yang agung, tawa itu terdengar seperti guntur karena bergaung di atas langit. Wu Chen melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang. Di mata seorang murid lembah api yang terbakar biasa, Wu Chen tampaknya telah menghilang dengan cara yang aneh. Namun, di mata Xiao Yan dan orang-orang dengan kekuatan yang sama atau lebih besar, itu mungkin bagi mereka untuk samar-samar melihat sosok merah menciptakan ledakan sonik memekakkan telinga saat tiba-tiba. Xiao Yan menyipitkan matanya. Cahaya perak dengan cepat melonjak di bawah kakinya dan tubuhnya langsung bergetar. Ledakan, blaar. Tinju merah api muncul dengan cara aneh dan berat menabrak dada Xiao Yan. Segera, itu membawa suara rendah, dalam saat menembus dadanya. Afterimage. Ini seharusnya gerakan kilat 3000 dari Wind Lightning Pavilion, kan? Itu unik. Wajah Wu Chen tidak menunjukkan perubahan sedikitpun setelah pukulannya terbukti sia-sia. Dia tersenyum dingin dan menghancurkan bayangan itu. Api berkobar di kedua tangannya dan tangan ini secara bertahap menjadi sedikit lebih besar dalam prosesnya. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti sepasang Warhammers. Xiao Yan muncul dan muncul di sekitar beberapa puluh meter di sebelah kiri Wu Chen. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pakaian hitamnya yang sedikit hangus. Kesendirian juga melintas di matanya. Chen memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api yang terbakar. Kekuatan ini memang cukup mengejutkan, namun, setelah serangan sebelumnya, Xiao Yan dapat secara samar-samar memperkirakan kecepatan Wu Chen. Itu tampaknya lebih rendah daripada Fei Tian. Namun, kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada serangan Fei Tian. Jika Xiao Yan dikejutkan oleh serangan tingkat seperti itu, dia akan segera kehilangan kekuatan tempurnya. Tubuh Xiao Yan baru saja muncul ketika hati-hati muncul di hatinya. Dia melangkah ke kiri dengan cara seperti kilat. Zing! Tubuh Xiao Yan baru saja pindah ketika tangan merah menyala, besar tiba-tiba menyapu pakaian di dekat perut Xiao Yan. Panas doki yang terkandung dalam api menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit. Tangan katun yang murni. Sebelum Xiao Yan bisa dengan cepat mundur setelah menghindari tangan besar ini, sebuah teriakan kecil tiba-tiba terdengar. Segera, dia melihat tangan merah yang berapi-api anehnya memanjang setengah dari ukurannya. Pergelangan tangan berbalik dan menabrak pinggang Xiao Yan. Blaar, suara rendah, dalam muncul dan tubuh Xiao Yan terbang kembali di tengah seruan dari kerumunan. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong, memaksanya untuk berguling-guling di udara.
Setelah itu, dia mendarat dengan satu lutut di tanah dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jejak darah samar-samar hadir di sudut mulutnya. Kecakapan Douwu yang aneh telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Tubuh Wu Chen juga muncul beberapa puluh meter jauhnya. Tangannya yang berapi-api merah itu terkatup ketika dia melihat Xiao Yan. Dia samar-samar berkata, "Tangan Katun yang murni, salah satu skill Do kelas tinggi dari lembah api yang terbakar." Jika seseorang mencapai penguasaan yang sempurna, seseorang akan dapat membuat tangan seseorang meluas seperti yang diinginkan seseorang. Ini akan dapat memperoleh efek yang cukup unik saat bertarung dengan yang lain. Kamu memang layak menjadi penatua ketiga dari lembah api yang terbakar. Taktik ini memang mengagumkan. Xiao Yan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Api hati teratai kaca dalam tubuhnya dengan cepat melonjak dan menelan kekuatan tersembunyi liar, kekerasan, yang telah memasuki tubuhnya, dalam metode kasar yang paling kasar yang bisa ia atasi. Setelah itu, dia menatap Wu Chen dan tertawa lagi. Wu Chen terkejut ketika dia melihat Xiao Yan, yang belum jatuh sebagai akibat dari pukulan sebelumnya. Dia segera merajut alisnya. Tangan kapas yang murni ini tidak hanya akan menangkap lawan yang lengah, tetapi serangannya juga membawa kekuatan tersembunyi liar dan penuh kekerasan yang terbuat dari api. Gaya ini bisa masuk ke tubuh orang lain dan menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Bahkan jika orang lain itu dapat dengan cepat bereaksi dan menghindari cedera, itu akan menyebabkan pihak lain untuk membagi fokusnya saat sedang terjerat dengan kekuatan tersembunyi itu. Namun, sekilas, mengapa Xiao Yan baik-baik saja? Orang ini benar-benar tidak mendapatkan reputasinya di wilayah utara dari nol. Sepertinya aku yang lama juga perlu sedikit lebih serius. Wajah Wu Chen berangsur-angsur berubah serius saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Tangannya yang besar dan merah menyala juga menjadi lebih cerah. Pada saat yang sama, nyala seperti doki perlahan melonjak dari bawah kedua kakinya. Aku yang lama juga ingin mengalami gerakan 3000 penangkal petir angin. Aku ingin melihat apakah tangga batu menghancurkan langit milik lembah api yang terbakar aku lebih kuat atau jika 3000 lightning movement mereka lebih baik. Wu Chen tertawa. Kaki kanannya, tertutup api, tiba-tiba menginjak tanah. Bang! Sebuah suara teredam muncul. Batu tangguh di bawah kaki Wu Chen retak terpisah. Tubuhnya memancarkan suara ci karena anehnya menghilang. Kesendirian di wajah Xiao Yan menjadi lebih padat saat Wu Chen menghilang. Sesaat kemudian, semua pori-pori di tubuhnya terbuka lebar. The 3000 lightning movement dilepaskan oleh dia ke batasnya sebagai tindakan refleksif, dan Afterimage muncul. Zing! Sosok manusia berapi-api merah membawa dentuman sonik yang rendah dan dalam saat dengan kejam bertabrakan dengan bayangan seperti tangki berbentuk manusia. The Afterimage langsung runtuh. Sosok manusia berapi-api merah segera menstabilkan tubuhnya setelah ketinggalan. Ledakan sonik meletus di depannya dan retakan muncul di tanah. Tanpa menunggu ledakan sonik ini menyebar, sosok manusia berapi-api merah sekali lagi dengan keras menginjak tanah. Tubuhnya seperti roket yang naik ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Apa kecepatan cepat! Ekspresi Xiao Yan berubah saat dia melirik sosok merah yang mendekat dalam sekejap. Skill Do yang ditampilkan Wu Chen mungkin tidak sekejap dan luwes seperti gerakan 3000 petir, tetapi momentum ke depan dan kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Seorang penguasa berat muncul di tangan Xiao Yan sementara pembuluh darah di lengannya ditumbuk. Dia mengeluarkan teriakan dingin di hatinya, penguasa 6 pengeboran, bersama 6 tubuh api. Langkah pertama yang Xiao Yan gunakan adalah langkah terkuat dari penguasa mengalir 6 bersama tubuh.
Dia tidak menahan apapun karena Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa pertarungan dengan bintang 8 Douzong adalah salah satu yang sangat sulit. Penguasa yang berat itu ditemani oleh angin yang tak tertandingi karena dengan marah diretas. Itu baru saja diayunkan ketika sosok merah muncul. Tangan besar penuh dengan cahaya merah dengan kejam menabrak penguasa berat sementara Douqi yang berapi-api merah melonjak. Dentang, suara logam yang jelas bergema di langit. Segera, kekuatan beriak yang intens menyebar melalui udara dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, kedua tokoh itu terbang mundur di depan tatapan cemas atas semua orang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan dinding yang menjulang di sekitar aula besar. Blaar, dinding di belakang Xiao yang telah tertekan, membentuk lubang besar dalam prosesnya. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum perlahan mengangkat kepalanya dan menggosok jejak darah di sudut mulutnya. Ekspresi liar dipanaskan di matanya mengungkapkan kecanduannya untuk pertempuran, menyebabkan hati orang-orang di sekitar untuk diguncang. Orang ini berani bertabrakan dengan ahli bintang 8, Douzong. Keberanian seperti itu benar-benar membuat orang lain tidak punya pilihan selain terkesan. Lagi, Xiao Yan melangkah maju. Suaranya sekali lagi bergema di atas tanah. Panas liar di dalam suaranya menyebabkan kulit di kepala seseorang menjadi mati rasa. Ketika murid-murid dari Burning Flame Valley di tanah kosong melihat Xiao Yan menggosok jejak darah dari sudut mulutnya, terus berdiri lurus seperti tombak, dan memancarkan aura tajam saat dia melakukannya, semuanya menjadi terdiam. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Xiao Yan untuk bertahan dari serangan sengit Wu Chen. 5 bursa telah berlalu. Di tangga, Tang Zhen menghembuskan nafas lembut saat dia perlahan mengumumkan. Pada saat ini, matanya juga mengandung sedikit kejutan ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan mampu bertahan selama 5 pertukaran di tangan Wu Chen tanpa terjatuh membuatnya merasa sedikit kejutan. Setelah semua, dia mengerti Wu Chen dengan cukup baik. Bintang 8, Douzong, dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh wilayah dataran tengah. Tang Huo'er di samping juga mengangguk dengan lembut. Matanya berisi kilatan penasaran saat mereka menatap Xiao Yan. Pemuda ini, yang seumuran dengannya, sepertinya selalu mengejutkan orang lain. Tubuh Wu Chen juga dengan lembut melayang turun dari langit. Kakinya dengan keras menginjak tanah saat kekuatan yang megah melonjak keluar. Dengan segera, lantai batu keras di bawah kakinya hancur menjadi sekumpulan bubuk. Setelah dengan lembut melambaikan lengan bajunya, Wu Chen menyipitkan matanya, dan dia melihat Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Dia berkomentar dengan suara lemah, "Ini bukan teknik keterampilan Dou yang buruk, dan itu sangat kuat. Namun, kesenjangan antara kekuatan kami terlalu besar. Sangat mungkin bahkan aku tidak akan berani menerima serangan ini dengan mudah." Hati Xiao Yan tertawa dingin di wajah kata-kata Wu Chen. Kesendirian di wajahnya menjadi lebih padat. Terlepas dari betapa dia tidak menyukai Wu Chen, dia adalah seorang bintang 8, Douzong. Jika Xiao Yan tidak serius mengancamnya, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan selama 10 pertukaran. Selain itu, ia tidak dapat menggunakan api langit 3 perubahan misterius di tempat ini. Jika tidak, itu mungkin berakhir menjadi sesuatu yang Wu Chen dan yang lain bisa gunakan untuk melawannya. Pada saat itu, sepertinya apapun yang dia katakan akan sia-sia. Tangga batu menghancurkan langit milik orang tua ini memiliki kekuatan eksplosif yang sangat dahsyat. Namun, untungnya tidak sepincang gerakan 3000 petir. Masih ada 5 bursa tersisa. Sepertinya aku harus keluar semua. Ekspresi Xiao Yan menjadi lebih serius. Api megah, giok hijau Douqi mengisi seluruh tubuhnya.
Doki ini seperti api saat melilitnya. Gelombang demi gelombang panas yang padat berulang kali dipancarkan dari Doki. Namun, jika kamu hanya memiliki keterampilan ini, sepertinya kamu tidak akan dapat bertahan dari 5 pertukaran tersisa. Wu Chen tersenyum. Ekspresi muram, yang sulit disembunyikan, hadir di matanya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan cahaya api berlama-lama di atasnya. Warhammernya seperti tangan besar terkepal dan ruang di sekitarnya membentuk sedikit distorsi. Suara Wu Chen baru saja terdengar ketika kakinya sekali lagi dengan kasar menyerbu ke depan. Lantai batu di bawah kakinya meledak terpisah. Tubuhnya memancarkan suara swoosh dan ledakan sonik yang mendalam. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan, yang berjarak 100 meter. Sosok merah melintas di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Wajahnya sedikit berubah, dan gerakan 3000 petir digunakan secara refleks. Tubuhnya juga buru-buru menarik beberapa langkah dalam prosesnya. Meninggal dunia. Sesosok merah tiba-tiba seperti Xiao Yan menarik kembali. Sosok itu meraih pakaian Xiao Yan saat cahaya merah menyala menyapu, merobek pakaiannya dan menyebabkan jejak darah muncul. Tubuh Xiao Yan bergegas kembali. Ekspresinya sedalam air saat dia melirik tangan telanjang Wu Chen. Ada 5 jejak darah berwarna merah terang di sana. Kelima bekas luka darah baru saja muncul ketika mereka ditutupi oleh warna hitam pekat. Jelas, Xiao Yan terluka oleh tangan kapas yang murni Wu Chen. Refleks kamu tidak buruk, namun, kamu tidak akan seberuntung nanti. Wu Chen secara acak melemparkan potongan kain. Dia melirik Xiao Yan, yang dengan cepat mundur, dan tertawa. Ekspresi Xiao Yan sedikit suram. Memang ada terlalu banyak celah antara bintang 8 Douzong dan bintang 1 Douzong. Jika dia tidak bergantung pada efek gerakan kilat 3000, sepertinya Xiao Yan sudah terluka oleh Wu Chen. Namun demikian, itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan situasi yang hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya ketika dia bertemu Fei Tian saat itu. Paling tidak, Xiao Yan masih mampu membalas sedikit meskipun ia tampak sedikit sengsara. Jika ini terus berlanjut, itu sepertinya aku akan benar-benar mengalami kesulitan bertahan tanpa menggunakan api teratai Buddha marah. Kilatan dengan cepat melintas mata Xiao Yan sementara tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, aku akan sepenuhnya mengakhiri ini. Mata Wu Chen dengan tenang menyaksikan Xiao Yan saat dia dengan cepat ditarik kembali. Kaki Wu Chen sekali lagi diangkat sebelum tiba-tiba turun. Sosok menarik Xiao Yan tiba-tiba terhenti ketika kaki Wu Chen baru saja mendarat. Kakinya juga dengan keras menginjak tanah. Kekuatan yang kuat menghancurkan lantai batu yang keras menjadi bubuk. Dia mengayunkan lengan bajunya dan serbuk itu membentuk debu saat itu menyebar, menyebabkan pandangan seseorang menjadi sangat kabur. Debu yang menyebar tidak menyebabkan Wu Chen berhenti. Dia dengan dingin membiarkan tawa trik sederhana sebelum tubuhnya mengeluarkan suara desir karena bergegas maju. Sosok Wu Chen bergegas ke depan dan baru saja akan mengisi ke dalam debu yang merembes ketika sosok melompat keluar dari dalamnya. Setelah itu, cahaya perak berkedip dan dengan cepat melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri. Meskipun angka itu sangat cepat, itu masih segera ditemukan oleh Wu Chen. Setelah beberapa saat terkejut, tawa dingin dipancarkan. Tubuh Wu Chen tiba-tiba berbalik dan muncul di depan sosok itu dalam waktu nafas. Setelah itu, tangan besar yang berisi cahaya api dengan kejam menghantam punggung Xiao Yan. Telapak tangan ini dengan tegas menabrak sosok itu. Kekuatannya yang besar dan kuat mengirim Xiao Yan terbang. Segera, sosok itu jatuh ke tanah 100 meter di tengah banyak teriakan kejutan. Tanah yang keras retak terpisah dan banyak retakan tebal muncul.
Cukup sejumlah lansia lembah api yang terbakar memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka berdiri di tangga. Tang Huo'er menutupi mulut kecilnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk mengungkapkan seperti pembukaan besar untuk Wu Chen. Tubuh Xiao Yan, yang mendarat di tanah, terhuyung-huyung. Namun, Wu Chen hanya mengerutkan kening. Tubuhnya bergerak dan muncul di sampingnya. Setelah itu, dia meraih leher Xiao Yan dan perlahan mengangkatnya. Segera, terdengar suara samar, "Akui kekalahan. Jika aku yang lama ingin membunuh kamu, kamu pasti sudah kehilangan nyawa kamu." Kaki Xiao Yan mendarat di tanah setelah lehernya diraih oleh Wu Chen. Wajah putih pucatnya, bagaimanapun, mengungkapkan senyum aneh saat dia berkata dengan suara serak, "9 pertukaran." Wu Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Sebelum dia bisa pulih, Xiao Yan, yang lehernya telah disambarnya, segera mengeluarkan bang dan meledak. Setelah itu, dia tiba-tiba menghilang. Adegan yang tiba-tiba menyebabkan sebagian besar orang yang hadir merasa tercengang. Bahkan Wu Chen, yang terlibat, terkejut sesaat. Setelah itu, dia tiba-tiba bereaksi terhadap situasi itu. Matanya langsung mendarat di tempat yang tertutup debu. Pada saat ini, debu itu secara bertahap menjadi lebih tipis. Sesosok samar perlahan keluar dari situ. Segera, wajah familiar yang memakai senyuman muncul di depan mata semua orang. Avatar Roh. Ekspresi Wu Chen berangsur-angsur berubah menjadi suram. Sesaat kemudian, dia akhirnya meludahkan 2 kata dari sela giginya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat wajah suram Wu Chen. Orang tua ini telah ditipu olehnya. Orang tua itu telah menangkap avatar rohani dan bersenang-senang memukulinya. Tang Zhen perlahan mengangguk di tangga. Matanya mengandung kekaguman. Xiao Yan mampu menggunakan taktik ini untuk mengalihkan pergi Wu Chen. Jika avatar spiritual itu sedikit lebih kuat, sepertinya Xiao Yan akan mampu mengatasi 10 pertukaran ini. Tang Huo'er di samping juga menghela nafas lega. Dia segera meringkuk mulutnya dan tertawa, ini Xiao Yan benar-benar licik. Wu Chen melihat Xiao Yan yang tersenyum dengan ekspresi suram di medan perang. Sesaat kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Aku yang dulu memang telah meremehkan kamu. Namun, kamu tidak perlu terlalu bahagia. Masih ada 1 pertukaran terakhir. Kali ini, aku yang lama pasti tidak akan menahan diri." Ekspresi kejam melintas di mata Wu Chen ketika kata-katanya terdengar. Jelas, dia telah kehilangan banyak wajah karena hampir kehilangan tangan Xiao Yan kali ini. Cahaya merah terang itu seperti api pada saat ini karena berulang kali melonjak keluar dari tubuh Wu Chen. Pada akhirnya, bahkan rambut putihnya berubah menjadi warna merah menyala. Melihat dari kejauhan, dia muncul seperti dewa api yang turun. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Tang Zhen dan yang lainnya di tangga sedikit berubah ketika mereka melihat aura ini. Mereka semua sadar bahwa kali ini akan menjadi awal pertarungan yang serius. Namun, itu benar-benar terlalu banyak gerakan bully untuk menggunakan teknik keterampilan Dou yang kuat terhadap seseorang dari generasi muda. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu hari ini. Tang Zhen perlahan berkata. Kemarahan dalam suaranya adalah sesuatu yang semua orang yang hadir sadar. Kepala lembah dari lembah api terbakar ini memang sangat marah kali ini. Elder kedua di samping membuka mulutnya, tetapi hanya bisa menutupnya lagi menghadapi tekanan menakutkan yang menyebar di sekitar Tang Zhen. Dia juga tidak berharap Wu Chen akan dipaksa oleh Xiao Yan untuk bertindak seperti ini. Wu Chen tidak merasakan kemarahan Tang Zhen. Pada saat ini, hatinya juga dipenuhi dengan kemarahan. Dia telah menderita kerugian di tangan Xiao Yan meskipun kekuatannya
Ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Selain itu, ini telah terjadi di depan begitu banyak orang. Energi alami sekitarnya di sekitar Wuchen telah menjadi liar, kekerasan di bawah pengaruh api agungnya yang megah, Doki. Sesaat kemudian, banyak retakan seukuran lengan mulai menyebar di bawah kakinya ke segala arah dengan kakinya menjadi pusat. Segera setelah itu, jari-jari kakinya tiba-tiba ditekan. Blaar, suara yang keras dan jelas muncul. Tubuh Wuchen berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cara yang seperti kilat. Dalam waktu nafas, dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Wajah lamanya samar-samar memiliki ekspresi bengis. Menyebutkan telapak setan api, tangan raksasa itu ditutupi oleh cahaya merah menyala. Setelah itu disertai dengan momentum yang menakutkan karena menghancurkan dengan marah ke arah Xiao Yan di bawah. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat warna merah menyala yang memenuhi matanya. Senyum dingin juga perlahan muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangannya dan lengan bajunya jatuh. Setelah itu, sebuah lotus api berwarna 3 yang indah muncul di depan mata semua orang. Ekspresi Tang Zhen langsung berubah saat ketiga teratai api muncul. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.